Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Yasen dengan NIM 19136129. Saya akan mempresentasikan tentang kaitan DBMS dengan SIG. Kelebihan database. Basis data adalah kumpulan data yang terintegrasi pada subjek tertentu. Pendekatan basis data untuk menyimpan data geografis menawarkan sejumlah keunggulan dibandingkan kumpulan data berbasis file tradisional. 1. Mengumpulkan semua data di satu lokasi mengurangi redundansi. 2. Biaya pemeliharaan berkurang. 3. Aplikasi menjadi data independen. 4. Pengetahuan pengguna dapat ditransfer antar aplikasi dengan lebih mudah karena database tetap konstan. Yang kelima, berbagi data difasilitasi dan tampilan data perusahaan dapat diberikan kepada semua manajer dan pengguna. 6. Keamanan dan standar untuk data dan akses data dapat ditetapkan dan ditegakkan. 7. DBMS lebih mampu mengelola sejumlah besar pengguna bersamaan yang bekerja dengan sejumlah besar data. Untuk kekurangan database, menggunakan database jika dibandingkan dengan file juga memiliki beberapa kelemahan, yakni biaya utama memperoleh dan memelihara perangkat lunak DBMS bisa sangat tinggi. DBMS menambah kerumitan pada masalah pengelolaan data, terutama dalam proyek kecil. Performa pengguna tunggal seringkali lebih baik untuk file, terutama untuk tipe dan struktur data yang lebih kompleks, di mana indeks khusus dan algoritma akses dapat diterapkan. Pengertian DBMS adalah aplikasi perangkat lunak yang dirancang untuk mengatur penyimpanan dan akses data yang efisien dan efektif. DBMS berhasil karena mampu menjadikan hal-hal berikut. Yang pertama, model data adalah mekanisme yang digunakan untuk mempresentasikan objek dunia nyata secara digital dalam sistem komputer. Kemampuan memuat data. DBMS menyediakan alat untuk memuat data ke dalam database. 3. Indeks. Indeks adalah struktur data yang digunakan untuk mempercepat pencarian. 4. Bahasa permintaan. Salah satu keuntungan utama DBMS adalah mereka mendukung bahasa query atau manipulasi data standar yang disebut SQL. 5. Keamanan. Karakteristik utama DBMS adalah menyediakan akses terkontrol ke data. Ini termasuk kemampuan untuk membatasi akses pengguna ke hanya bagian dari database. 6. Pembaruan terkontrol. 7. Cadangan dan pemulihan. 8. Alat administrasi basis data. 9. Aplikasi. DBMS modern dilengkapi dengan standar alat serbaguna untuk menggunakan dan memelihara database. Yang terakhir, antarmuka pemrograman aplikasi atau API. Jenis-jenis database terbagi atas 3, yakni relasional atau RDBMS, 2 objek atau ODBMS, yang terakhir objek relasional atau ORDBMS. Kelemahan RDBMS adalah ketidakmampuan untuk menyimpan objek lengkap secara langsung dalam database. Karena RDBMS difokuskan terutama pada aplikasi bisnis seperti perbankan, manajemen sumber daya manusia, dan pengendalian stok dan inventaris. Mereka tidak pernah dirancang untuk menangani tipe data yang kaya seperti objek geografis, suara, dan video. Kesulitan lebih lanjut adalah kinerja RDBMS yang buruk untuk banyak jenis query geografis. Yang kedua, ODBMS. Data menyimpan objek secara terus-menerus atau semi-permanen pada disk atau media lain.
dan menyediakan alat query berorientasi objek. Sejumlah ODBMS komersial telah dikembangkan, termasuk Gemstone atau S-Object Server dari Gemstone System, Ink Objectivity atau DB dari Objectivity, dan Version Object Database dari Version Object Technology Corp. Yang ketiga, ORDBMS dapat dianggap sebagai mesin RDBMS dengan beberapa kemampuan tambahan untuk menangani objek. Mereka dapat menangani baik data yang mendeskripsikan apa itu objek atau atribut objek seperti warna, ukuran, dan usia, dan perilaku yang menentukan apa yang dilakukan objek, seperti metode atau fungsi objek, yakni instruksi menggambar, antar muka query, dan algoritma interpolasi. Dan ini dapat dikelola dan disimpan bersama sebagai satu kesatuan yang terintegrasi. Contoh perangkat lunak ORDBMS termasuk DB2 dan Informix, IBM, SQL Server Microsoft, dan Oracle DBMS Oracle Corp. Oracle Spatial adalah perluasan dari Oracle DBMS yang menyediakan dasar untuk pengelolaan data spasial atau termasuk geografis di dalam database Oracle. Jenis dan fungsi standar di Oracle, yakni chart, date, atau integer, dan lain-lain, diperluas dengan persamaan geografis. Oracle Spatial mendukung 3 bentuk geometris dasar. Yang pertama itu adalah point. Point dapat mewakili lokasi seperti bangunan, kebakaran hutan, tiang listrik, rig minyak, gerbong box, atau kendaraan jelajah. Untuk polyline dapat mewakili hal-hal seperti jalan, sungai, jalur lalu lintas, atau jalur patahan. Antara terakhir ada poligon. Poligon kompleks berlubang. Poligon dan poligon kompleks berlubang. Poligon dapat mewakili hal-hal seperti garis besar kota, listrik, dataran banjir, atau ladang minyak dan gas. Poligon berlubang mungkin secara geografis mewakili sebidang tanah yang mengelilingi sepetak lahan basah. Menyimpan data dalam tabel DBMS. Tingkat terendah interaksi pengguna dengan basis data geografis biasanya adalah kelas objek, atau kadang-kadang juga disebut lapisan atau kelas fitur, yang merupakan kumpulan data yang terorganisir pada tema tertentu. Misalnya, semua pipa dalam jaringan air, semua poligon tanah di dalam aliran sungai, atau semua nilai elevasi di permukaan medan. Kelas objek disimpan dalam tabel database standar. Tabel adalah array 2 dimensi dari baris dan kolom. Setiap kelas objek disimpan sebagai tabel database tunggal dalam DBMS. Baris tabel berisi objek atau contoh kelas objek, misalnya data untuk pipa tunggal, dan kolom berisi properti objek atau atribut. Data yang disimpan pada baris individu, persimpangan kolom biasanya disebut sebagai nilai. SQL adalah bahasa query database standar, memiliki kemampuan geografis. Bahasa query database standar yang diadopsi oleh hampir semua database mainstream adalah SQL, yakni struktur atau standar query language, ISO standar ISO atau IEC. Ada 3 jenis kunci dari pernyataan SQL, yaitu DDL, Data Definition Language, DML, Data Manipulation Language, dan DCL, Data Control Language. Dalam SQL, pernyataan bahasa
Definisi data digunakan untuk membuat, mengubah, dan menghapus struktur basis data relasional. Itu membuat tabel digunakan untuk mendefinisikan tabel. Atribut yang akan dikandungnya dan kunci utama atau kolom yang digunakan untuk mengidentifikasi catatan secara unik. Misalnya, pernyataan SQL untuk membuat tabel untuk menyimpan data tentang negara dengan 2 kolom, yakni nama dan bentuk atau geometri. Sekian presentasi dari saya. Bila ada yang kurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.